Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya melihat di sini wajah-wajah calon ahli surga semua. Ya, wajah-wajah sedikitnya 3 juz tiap hari lah. Juz apa saja? Ya Allah, Ibu ya. Seminim-minimnya itu sehari itu pokoknya pernah membuka Al-Quran gitu ya. Jangan sama sekali. Apalagi dol ngerti-ngerti Ramadan. Ya, buka Al-Quran. Belum lancar bagaimana, tidak apa-apa. Nanti sambil bareng-bareng dibenahi. Habis ngaji seperti ini tuh kadang-kadang yang sudah lancar siapa begitu nyetorkan yang belum lancar ke yang sudah lancar, atau monggo di mana, di musola-musola, masjid-masjid. Karena kita hidup di dunia ini nek dihitung-hitung itu kayaknya lama, tapi ternyata yo sebentar. Insyaallah. Orang yang mati di zaman kerajaan Majapahit, Mataram itu kalau sampai sekarang itu berarti sudah lama atau lama banget. Mundur lagi ke zaman Rasulullah, lama atau lama banget? Lama banget. Mundur lagi ke zaman Nabi Isa, lama banget, lama banget. Mundur lagi ke zaman Nabi Musa, ke zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam alaihissalam. Orang yang mati di zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sudah lama atau sangat lama. Jenengan kalau ditanya itu orang-orang seperti itu sekarang ada di mana? Sudah ada di alam akhirat atau masih transit di alam kubur? Transit ya. Masa transitnya aja lamanya kayak gitu, ya kan? Apalagi masa akhiratnya. Lebih luar biasa lagi kalau dibandingkan dengan sebentarnya hidup di dunia. Dan benar-benar saknyuk. Kata Sayyidina Ali, orang hidup di dunia ini persis seperti orang tidur. Orang apa? Tidur. Dia bangun adalah ketika mati. Begitu mati terbangun, inilah kenyataan. Dan sudah tidak bisa direvisi. Oleh karena itu intinya tadi itulah sempat-sempat kelah buka Quran. Walaupun saya ini kayaknya kok yo kekejemen, keseudonan kalau saya bilang kepada panjenengan sempat-sempat ke wong jenengan sudah wajah-wajah 3 juz kok. Alhamdulillah. Terus jangan sampai lupa juga tiap kali ngaji seperti ini tadi sudah izin suami. Sudah semuanya kan? Nah, izin suami itu ketika pas di rumah atau sudah sampai baru ngabari? Oh, sambil berangkat. Itu namanya ngabari, bukan izin itu. Izin itu, Masya Allah. Karena kita ini hidup tuh ya paling 60-70 tahun. Dan ternyata hal-hal yang ringkes, yang simple itu ternyata adalah hal besar. Salah satunya apa ya tadi itu? Kalau kemana-mana izin siapa? Suami. Kadang-kadang saya bilang sama istri saya, jane nek aku sing dadi sing wedok aku tiap dino meh izin kok. Lah napa Mas? Aku wis ngerti di balik itu pahalanya sangat besar. Gitu saya coba. Nek perlu aku saiki sing utange gede kok ngene iki tak dadekke sing hamil kok piye to mangkane. Lho kenapa? Nek mati jelas syahide. Nah, saya bilang begitu sampai. Artinya Masya Allah, pendidikan terbaik adalah sadar akhirat. Pendidikan terbaik sadar akhirat. Orang yang sadar akhirat otomatis ngapusi, orang pengen ngapusi. Dendam, ngapain dendam kok dirawat, Masya Allah, tak apa. Jadi alhasil pendidikan terbaik adalah sadar akhirat. Hari ini kita judulnya apa?
peran ibu dalam mendidik anak. Peran ibu dalam mendidik anak. Jadi bisa bayangkan kalau anak itu sudah tahu bentak orang tua dosa, beres enggak urusan? Beres. Artinya apa? Rem terbaik adalah iman. Rem terbaik adalah kesadaran akan hari akhir. Nah, pada saat ketemu anak, itu jangan selalu melulu yang ditanyakan gimana, sudah kelas berapa, sudah makan atau belum. Sesekali tanyakan gimana, sudah tahu tentang Rasulullah belum? Tak ceritakan tentang Rasulullah, gitu. Gimana, sudah tahu enggak tentang soal surga? Di surga itu apa saja yang dikerenteki, apa saja yang dibersihkan di hati, tiba-tiba sudah ada di depan loh, Dik. Jadi anak itu nanti akan memiliki mesin tersendiri yang bisa menjaga dirinya. Kalau selalu orang tua yang ngandani, kalau selalu orang tua yang mantau 24 jam, saya tanya, antara yang terpantau dari 24 jam anak dengan yang tidak terpantau lebih banyakkan mana? Yang tidak biar yang memantau malaikat, maka sadarkan dia akan akhirat. Toh orang mikir akhirat tuh nggak ngurangi dunia, tenang saja. Kalau memang jatahnya sugih, insya Allah sugih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini tiba-tiba ngaji langsung masuk ke inti, namanya metode Jogja, dijujur saja. Ya Allah. Jadi dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain itu tidak pernah mengkhawatirkan ketika orang tuanya mati nanti anak akan makan apa, tapi akan nyembah siapa. Jenengan kayak apa Bu punya anak sing disembah duit, kaya ngopo susah aja nanti. Kita belum mati saja sudah didoakan loh. Orang mati-mati tuh Ibu. Kenapa ya salah kita sendiri, tiap hari dididik pakai duit. Ini penting nak, ini penting, duit itu penting, itu penting. Wah, ya repot. Kali aja kita tidak didik, tapi perilaku kita setiap hari begitu, apa doa. La tafrah bima yafrahul fusaqa. Hidup tuh agak keren dikit lah. Miliki idola, miliki kesenangan, miliki hobi yang beda dengan hobinya orang-orang fasik. Miliki kesenangan, miliki dominan hati yang beda dengan orang-orang fasik. Saya tak tanya. Orang nyuri, mencuri karena apa? Uang, betul ya? Mencuri karena apa? Uang. Maaf banget, maaf. Orang sampai melacur karena apa? Uang. Orang sampai menjadi koruptor karena apa? Uang. Masa kita yang setiap hari ngaji, setiap hari wajah-wajah 3 juz kayak gitu, terus uang terus. Nah, 11 toh. Buat seliranya itu apa? Sholat. Seleranya itu apa? Sodako. Dan saya jamin tidak jadi miskin dengan orang sodako. Kok saya jamin? Rasulullah yang jamin, manusia yang tidak pernah bohong. Oleh karena itu sering bicarakan terkait masalah di 100.000 itu kalau 50.000 buat berbagi, buat sodako, ya itu jadi berapa? Yang belum tahu kan pasti jawabnya jadi berapa? 50. Enggak sih. Nanti bisa jadi 200, bisa jadi 500, bisa jadi surga, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi kesehatan. Paham tidak paham, anak itu terkadang lebih nyantel daripada orang tua. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Setidaknya anak itu kontrolnya itu masih rendah. Kontrolnya masih rendah. Kalau kita kontrolnya itu terlalu kuat, ana wong ngomong muni sedekah, kok dibalik karo Gusti Allah malah bilang, "Masa?" Itu kita. Kenapa?
Karena terlalu banyak kenyataan-kenyataan pahit di dalam kehidupan kita. Sehingga nek diajari keimanan itu bawaannya nolak. Tapi anak itu Masya Allah. Jangan bisa bayangkan. Ada seorang namanya Al-Khansa bin Amr. Beliau itu ya kala zamannya ya. Jadi dipertegas ya, kata jihad itu minimal syaratnya 2. Jihad yang dalam arti perang. Syaratnya berapa? 2. Yang pertama, di negeri peperangan. Indonesia negeri peperangan atau bukan? Bukan. Maka tidak ada kata jihad dalam arti perang. Nah, nanti pasti harus diartikan belajar. Itu juga jihad. Syarat yang nomor 2, kata jihad yang berarti perang itu di tahun peperangan. Di mana tadi? Di tahun peperangan. Saya ulangi lagi. Berarti kata jihad yang dalam arti perang, angkat senjata, syaratnya ada berapa tadi? 2. 1. Di negeri perang. Nomor 2. Di tahun peperangan. Maka kalau di Indonesia arti jihad harus dialihkan ke yang lain. Apa itu? Ngapalin Quran itu jihad. Apa itu? Majelis taklim nyari ilmu itu jihad. Pernah dengarkan orang yang keluar dari rumah dalam rangka niat lillahi ta'ala nyari ilmu, belum sampai rumah lagi ternyata dia sudah kedahuluan malaikat Israel, namanya matinya mati apa? Syahid. Berarti nyari ilmu itu artinya apa? Jihad. Orang melahirkan, orang sejak hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya, itu kalau ada mati-matinya mati apa? Syahid. Berarti orang hamil itu dia berpahala nomor jihad. Orang nyari rezeki yang halal, yang benar-benar yang diprioritaskan halal, itu pun berarti orang sedang nomor jihad. Wis. Saya akan pertegas dulu perbedaannya. Sekarang kita bareng-bareng belajar dari seorang ibu yang memiliki didikan kepada anaknya luar biasa. Siapa namanya? Al-Khansa bin Amr. Silakan masuk silakan. Monggo. Siapa namanya tadi? Nah, lali tadi. Beliau dikenal dengan namanya Ummu Syuhada, ibunya para orang yang syahid. Ibunya para orang yang syahid. Syahid zaman dahulu, zaman Rasulullah adalah perang. Karena memenuhi syarat. Syaratnya apa tadi? Di tahun peperangan, di bumi peperangan. Gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu anaknya itu dengan sendirinya bilang demikian, Ibu, apakah Ibu memperbolehkan saya untuk bareng bersama Rasulullah? Nanti kalau saya masih hidup, berarti hidupnya lebih berkah. Kalau saya pulang-pulang, ternyata gugur, ternyata tinggal nama, nanti di alam sana saya tunggu Ibu di surga. Bagaimana Ibu? Ini bilang sendiri seperti itu. Apa kata ibunya? Ya memang itulah yang aku didikkan kepadamu. Padahal masih kecil. Ini kelasnya bukan kelas diajari sholat, kelas diajari ngaji dok, tapi sudah langsung seperti itu. Berangkat. Ulang-ulang benar tanya sama Rasul, ya Rasul, anakku mana? Oh, bentar tak carikan. Masya Allah, anakmu gugur. Sekarang bagaimana nasibnya? Dia sudah ada di surga. Baik ya Rasul, tidak apa-apa. Masih punya adik lagi, tak kirimkan. Kirim mana tuh? Oh. Ini ceritanya jangan dipotong sampai sini ya. Nanti kita akan maknai jihad yang di Indonesia ya, bukan perang. Tapi untuk jihad yang sebenarnya saja, hasil didikan Al-Khansa bin Amr itu luar biasa. Total. Kemudian adiknya itu berangkat. Pas kemudian pulang, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, si adik di mana? Kan kakak kemarin sudah di surga. Si adik di mana? Nah, jawab,
sebentar tak cari. Ternyata gugur. Bagaimana nasibnya sekarang? Sudah di surga. Ya sudah, nanti yang jemput saya. Besok lagi seperti itu sampai 4 anaknya itu habis. Masya Allah. Ini kan didikan luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lari ke Indonesia. Lari ke Indonesia. Tapi sebelum lari ke Indonesia, ini mumpung ketemu, saya sampaikan. Di zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu beda, Bu. Nek zaman Rasulullah kita membela, yang dibela ini adalah Rasulullah yang jelas benarnya tidak mungkin salah karena Rasulullah itu maksum, jelas benar. Yang dimungsuhi Abu Jahal, jelas salahnya, gitu. Jelas salahnya. Kenapa? Karena nas Al-Qur'an memang Abu Lahab, Abu Jahal adalah jelas salahnya. Jadi enak dalam bersikap. Kalau di Indonesia, ojo sepanengan. Di Indonesia apa? Jangan terlalu sepaneng, apalagi sebentar lagi pil apa? Tidak usah terlalu sepaneng. Sing dibela ya urung mesti bener, ya wis bener mung urung mesti bener. Kenapa? Karena bukan nabi, ya kan? Sing dimungsuhi ya jangan terlalu dibenci, wong ya durung mesti salah. Biasa-biasa. Bela yo sing sederhana, sing wajar, ya cinta ya yang wajar, benci ya yang wajar. Ini mumpung ketemu tak sampaikan. Ngundang ngono kaya tahun-tahun lalu, ini adalah melawan Dajjal. Ora asra-asra. Ini itu sebentar lagi kita di Indonesia itu namanya pesta demokrasi ini dibikin asik, kabeh sedulur, kabeh konco. Gitu maksudnya. Setuju enggak kalau seperti itu? Ondang ono terus kemudian beda pilihan ora gelem angkat ngaji. Enggak usah gitu. Enggak ada kan yang seperti itu, tidak ada kan? Enggak ada. Alhamdulillah. Cara ada ya nanti disadar miskin dhewe wae sedulur kabeh ngene iki. Alhamdulillah. Kok jadi melendreh ke situ terus saya. Ya mumpung ketemu ya, diingatkan penting bahwa kita ini Masya Allah sedulur semua kaum muslimin wal muslimat sedulur, bahkan dengan non muslim sekalipun kita namanya sedulur sebangsa. Santai saja, kita sedang tidak melawan Dajjal, kita tidak sedang melawan Fir'aun, kan tidak, biasa saja. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Al-Khansa bin Amru mendidik anaknya sampai anaknya sendiri yang meminta tentang surga. Sampai anaknya sendiri yang minta tentang kebaikan-kebaikan. Sampai anaknya sendiri yang minta tentang berburu berbakti kepada ibunya. Sampai anaknya sendiri yang minta untuk siapa yang terdepan di dalam sholat. Sampai anaknya sendiri yang minta untuk terdepan siapa yang paling banyak memberi kepada orang tua. Mbok jenengan bayangin Bu, besok kalau anak-anak panjenengan sudah besar, mereka itu rebutan, ibu hajinya sama aku saja ya, ini pakai uangku, yang satunya enggak sama aku saja, orang wingi jatahmu loh mas, saya jatahku ngajak ke ibu. Mbok bayangin gitu loh. Ini enggak pure karena uang, kalau karena uang enggak mungkin gitu. Karena uang tuh malahan jenengan ngajikan anak, loh adik kau harus dihajikan, saya belum. Itu kalau pendidikan karena uang. Kalau karena iman, beda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Buat jenengan bayangkan, kita ini kan hidup ya tidak lama. Dan di dalam bahasa Al-Quran, lihat bahasa Al-Quran. Wa minhum may yutawaffa wa minhum may yuraddu ila ardalil umri. Sebagian manusia itu diwafatkan agak awal. Nah, nek bagian masalah diwafatkan rada awal gini saya paling ngalah Bu sama panjenengan. Menawi panjenengan badhe rumiyin monggo dipun sumanggake gitu. Atau kalau jenengan ndak rumiyin ya saya yang carry lah. Padha wae. Wa minhum may yutawaffa wa minhum may yuraddu ila ardalil umri, bahasa Al-Qur'an. Sebagian diwafatkan agak awal, sebagian itu dikembalikan ke umur anak-anak. Jadi sadar tidak sadar orang tua seperti kita ini nanti kalau semakin sepuh kembali ke umur apa? Rumongsane dhewe senior, tapi didelok anak ibu iki koyo cah cilik tenan. Tapi seorang anak yang berbakti tidak mungkin di lisannya terucap seperti itu. Di dalam hatinya, ini kesempatan aku berbakti.
dulu saya dirawat sama ibu, sekarang saatnya saya mendapatkan surga dengan merawat ibu. Itu kalau anak dididik iman. Kalau dididik uang tok, Masya Allah kita banyak uang, didekati semua anak. Kita tidak punya uang, semua anak itu mental dewe-dewe. Na'udzubillahimin. Maka sering kau tanyakan jenengan itu kalau ketemu anak, entah anak sendiri atau anaknya teman dan sebagainya, gimana kabarnya? Sudah ngaji belum? Sudah kenal sama Rasulullah belum? Gitu kok. Nek sholat itu takbiratul ihram bunyinya gimana? Allahu Akbar tante. Artinya tahu enggak? Ya Allah Maha Besar, berarti yang lain itu kecil. Kalau kau dekat sama Allah, semuanya itu nanti jadi kecil. Biasakan tuh gitu. Masa didiknya selalu gimana? Sudah mandi atau belum? Ya harus mandi lah, langsung bolak-balik. Ya Allah. Didiknya gimana? Makan kesukaannya apa? Gitu terus. Kemarin coklat, sekarang jawabannya coklat lagi dan sebagainya. Masya Allah, nggak capek tuh didik cara seperti itu. Buat ditanyakan gimana? Sudah tahu atau belum? Bagaimana dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya punya putra putri. Sudah tahu atau belum nama putra putrinya? Wah gitu. Atau minimal begini wes, minimal begini. Ngajinya sudah sampai mana? Ya, ngajinya sudah sampai mana? Wah masih jelek tante. Oh enggak apa-apa, tante juga sama, tapi terus. Gimana nek? Sholat seneng enggak? Sholat seneng enggak? Maaf Bu, ini saya terus terang apa adanya. Masalah seneng duit itu enggak usah pakai pendidikan, otomatis seneng. Betul atau tidak? Otomatis seneng. Enggak usah dipingin-pingini, mesti wes kepingin. Tapi ingat tadi itulah tafrah bima yafrahul fusaqa. Jangan kau punya kesenangan, yang kesenangan itu sama dengan kesenangannya orang fasik. Pencuri mencuri karena apa tadi? Duit, ya kan? Maaf, pelacur melacur karena apa? Duit. Koruptor korupsi karena apa? Duit. Perampok ngerampok karena apa? Lah masa iya tiap kita ini tiap hari sholat, tiap hari baca Quran, sing dipikir yang dididikkan ke anak ya masih duit-duit. Lah terus apa? 11 Mbok yo sambil diceritakan. Jenengan nanti beli buku Indahnya Surga atau Tamasya ke Negeri Akhirat. Paham ndak paham sebelum tidur anak diceritakan. Kenapa sih Ustaz? Kenapa bukan seorang ayah? Saya seorang ayah ngomong sekali, 2 kali, 3 kali baru sinyalnya ada. Panjenengan sekali sinyalnya langsung hidup. Kenapa? Karena memang berkekuatan 3 kali lipat dari seorang ayah itu. Nah ini kok jadi minal doplongin gini. Nggak usah diceritakan tentang rumah yang bagus itu anak pasti seneng. Seneng wis rasa di. Nggak usah dididik pasti seneng wis itu. Wis perkara biasa. Karena wis perkara pasti di skip aja. Yang butuh jenengan didikkan adalah seneng sholat. Nah, sholat itu solusi loh nak. Sholat itu solusi. Kok bisa tuh Bu? Iya. Kau kalau punya masalah apa-apa, kalau ke ibu itu terbatas. Kadang bisa, kadang tidak. Kalau ke ayah juga seperti itu. Kadang bisa, kadang. Tapi kalau sholat, tahu-tahu kok mendapatkan solusi. Paham tidak paham? Masya Allah nanti paham. Begini Bu, umur anak itu kan dibagi menjadi 3 atau yang mengatakan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah umur-umur sekitar balita. Itu kita akan bicara pasti dengan kasih sayang. Akan bicara dengan apa? Kasih sayang. Bicara dengan kasih sayang. Maka ceritakan saja. Anak saya kadang-kadang tanya, loh Bah, kalau di surga berarti ada perosotan? Oh ada. Istri saya jawil-jawil, ojo ngapusi tentang surga nih. Nah, saya terus bilang, apapun kenikmatan yang ada di dunia, di surga pasti lebih. Gitu kan. Terus di surga ada ayun-ayun enggak? Saya bilang ada. Malah ayun-ayun yang bagus. Saya pede saja. Kenapa? Karena setiap kenikmatan yang di dunia, maka yang di akhirat pasti lebih nilainya. Kalau soal bentuknya, Allah alam. Kan gitu tuh.
Di surga itu apa saja yang dikerenteki, terbersit apa saja, langsung apa? Hadir. Kayak gitu dididikkan ke anak. Di surga itu, ya, di surga itu tidak ada orang kena penyakit. Jadi makan apa saja tidak ada istilah kekenyangan. Jadi kalau yang di surga tidak ada itu cuma satu, toilet umum tidak ada, toilet khusus tidak ada. Artinya kita harus didik ke anak kita bahwa di surga itu setiap kenikmatannya itu tanpa batas. Kalau di dunia, katakan di sini ada orang kaya raya luar biasa, senangnya makan apa? Sate misalkan, sate. Saking maniaknya sate dia beli 1 truk gitu. Saya tanya, 1 tusuk sampai 10 tusukan pertama gitu enak enggak naik sate? Enak. 10 sampai 20 enak enggak? Masih enak. Yang mania kok 10 sampai 100, 20 sampai 100. Mulai mulek-mulek 100 sampai 1000. Wah, is gosong. Artinya apa? Kenikmatan itu boleh ada, tapi fasilitas untuk menikmatinya tidak didesain untuk itu. Di dunia ini jenengan bisa saja yang senang sate beli sate 1 truk, tapi lidah ini tidak didesain untuk merasakan hal itu. Lah, desain kenikmatan yang banyak dan fasilitas untuk menikmatinya itu juga banyak tanpa batas, itu hanya di surga. Nah, ini anak mulai agak besar ceritakan itu. Terus ini cerita tentang masalah buahnya, kemudian cerita tentang yang lebih tinggi dari surga. Ketika dia sudah mulai agak beranjak ke remaja, siapa itu? Ceritakan tentang Allah. Saya tidak tahu, Bu, pendidikan orang zaman dahulu itu, ya Allah, orang anak 15 tahun itu sudah, Masya Allah. Tadi itu Al-Khansah bin Amr itu anaknya masih muda-muda, tapi kemudian pemikirannya sudah dewasa-dewasa. Cah saiki kita umur 15 tahun itu enggak senang-senangi game-gamean kan? Dia belum ada pemikiran dewasa. Tapi monggo lah, silahkan kalau hal itu. Tapi yang paling yang saya harus sampaikan adalah begini, Bu. Begitu sudah umur-umur katakan dia remaja, karena tadi balita, anak-anak, sekarang remaja. Remaja itu sudah mulai kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah bisa mulai dari sejak awal tidak apa-apa. Tapi kalau Allah kadang-kadang belum nyambung. Tapi ya tidak apa-apa, tidak masalah. Intinya adalah pengenalan masalah iman. Kita mulai sampai begini. Saya tak tanya sama panjenengan, ada tidak orang yang gampang sekali putus asa? Ada. Gampang sekali kecewa atau tidak? Bahkan anak kita itu sedikit-sedikit adiknya putus asa itu namanya mutungan. Namanya apa? Mutungan. Saya punya anak yang nomor 2 itu mutungan banget. Terus wah ini anak perlu saya treatment tersendiri. Saya bilang sama ibunya, "Ma, minta waktunya buat anak yang nomor 2 ini dekat sama saya dalam waktu 2 minggu ini lebih banyak. Jadi tiap kali sebelum tidur tak usahakan saya yang dampingin. Anak masih umur ya sekitar 7 atau 8 tahun. Tapi dia sidik-sidik mutung, nek kecewa ngamuk-ngamuk, kecewa ngamuk-ngamuk. Ada kan tipe anak seperti itu? Atau tak sampaikan ke sampean, mah enggak jenengan. Karena istri saya repot setiap hari itu menerima setoran Quran santri-santri. Jadi saya harus multifungsi. Walaupun saya sadar saya 3 kali, istri saya kekuatannya cukup menganggu sekali bisa. Tapi karena sudah habis buat menerima setoran Quran, ya nanti pokoknya saya 3 kali tambah istri saya gitu. Saya bilang begini sama anak yang nomor 3 yang gampang mutungan itu tadi. Capek enggak punya anak gampang mutungan? Wah, Masya Allah, luar biasa. Kalau enggak cocok dikit, ngamuk. Enggak cocok dikit, ngamuk. Enggak cocok dikit, mutung dan sebagainya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Aku terus mikir, iki keturunan gitu. Dipahami dulu, baru nanti kita didikkan ke anak ya. Dipahami dulu, baru nanti kita didikkan ke anak. Hari ini kita sedang tidak bicara seorang ibu sebagai istri yang solihah ya,
Kita sedang bicara seorang ibu sebagai madrasatul ula, madrasah yang pertama dan yang utama untuk seorang anak. Ya. Jadi nanti revisi-revisinya adalah di sekolahan, revisi-revisinya di pesantren, tapi fungsinya hanya akan tidak sebesar yang dari seorang ibu. Jangan bisa bayangkan kalau ada seorang ibu yang habis waktunya dia tidak punya jasa-jasa buat anak. Misalkan mandikan sudah pembantu, masak sudah GoFood. Gitu ya. Ini saya ngibaratkan saja, nggak ada sih di sini orangnya, nggak ada. Terus kemudian apalagi ngajari ngaji sudah diajarkan ustazah panggilan. Apalagi nyuci baju sudah apa? Laundry. Nah, komplit toh. Makain baju sudah sekalian pembantu satu paket lah ya. Komplit. Tinggal anak disuruh salaman tok. Ada dalam penelitian orang kekinian yang istilahnya namanya tabungan energi. Istilahnya seperti itu ya. Kalau dalam istilah spiritual bagaimanapun namanya ihsan. Kebaikan yang tertabung itu namanya ihsan. Kalau anak sama sekali tidak punya riwayat kebaikannya seorang ibu, berarti dirinya itu tidak ada tabungan, nggak ada deposit energi positif yang ditempel di sisi anak dari seorang ibu. Ibu itu tidak pernah nabung kebaikan, tidak pernah depositkan kebaikan. Lalu sewaktu-waktu itu ibu nasihati, ya bener tidak ngefek sama sekali lah. Kita tidak punya deposit apa-apa, deposit itu cuma ngelewat ngelahir gitu. Masya Allah. Wewe kadang-kadang pakai jalur sing paling simpel, bayar, ya kan? Nek perlu kadang-kadang ajane nek dititipke lewat lemari. Terus kita ngapain kalau begitu? Ini mohon maaf ya Bu ya. Jangan ketoke salah ngundang untuk kali ini saya. Ya terangkan tak terangkan. Ya wajar anak kalau anak bantahin ibunya. Kenapa? Ibunya tidak punya jasa. Beda dengan ibu kita yang dulu itu. Masya Allah, ibu kita yang dulu nyuapi. Terus kemudian itu, dulu itu kan belum ada pampers. Maka tiap kali ganti popok itu berapa tabungan energi positifnya. Sekarang sudah ada WC berjalan kan. Pampers. Maka kita ganti, itu kadang gantinya bukan kita sebagai orang tua, dari pembantu dan sebagainya. Nah, terus gimana Ustadz, saya itu sudah sibuk dengan jualan online kok. Lah ditambahi kui maneh. Anak bilang, Mama Dita, sebentar ini ada transferan 1 miliar loh Dek. Lalu kita punya jasa apa kepada anak? Masya Allah. Ini direnungkan dulu ya, sebelum kita bicara solusi. Pasti ada solusinya. Pasti apa? Ulangi, pasti apa? Ada solusi. Tapi saya sebelum bicara solusi, ini direnungkan dulu. Status panjenengan sebagai seorang ibu, apabila semua yang tentang anak wis dititipke, nek perlu ono sing bayar satu paket yang dibayar. Terus ibunya tinggal jeng-jeng sama heling. Nek wis resik garek-garek ibune. Itu terus kemudian jasa kita ke anak bagaimana? Padahal yang namanya al-insan abdul ihsan. Diulangi coba kata-kata saya. Al-insan abdul ihsan. Ulangi. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba dari kebaikan orang yang berbuat baik. Lah kalau kita tidak pernah punya jasa kepada anak, ya mana mungkin kita ini akan ngatur-ngatur kan? Masya Allah. Dah? Sudah direnungkan ya? Tadi wis komplit. Masak sudah diganti siapa? Nyuci diganti? Momong diganti? Komplit. Popok diganti. Masya Allah. Kita sudah tidak punya jasa apa-apa seperti itu. Kita bicara solusi. Bicara apa tadi? Sudah direnungkan ya.
Maka wajar apabila ada anak, dia itu sulit diatur oleh siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena rumangsa wong tuane ora ngopong-ngopong. Dalam? Gimana? Ya. Dengarkan sekarang. Setiap manusia itu punya fitrah. Punya apa? Punya apa? Kalau yang dimaksud mencari uang adalah dalam kebutuhan pokok, maka ini masuk dalam memberikan deposit jasa positif kepada anak. Kalau yang pokok. Tapi umumnya kita yang sedang dicari itu bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan apa? Iya. Bukan karena memang butuh, tapi karena apa? Gengsi dan sebagainya. Sehingga anak tidak menerima yang kayak gitu. Nah, terus piye? Nah, kita bicara solusi sekarang. Bicara apa? Solusi. Solusi pertama sama kedua jenengan saya suruh milih. Solusi pertama sama kedua suruh milih. Ada 3 solusi tapi 1, 2 dulu. Nah, yang pertama, kita diingatkan oleh Allah melalui anak. Yang nomor 2, kita ingat secara sadar. Pilih yang mana? Diingatkan atau sadar ingat? Kalau yang namanya diingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiba-tiba anak sulit dinasihati. Tiba-tiba anak berani ngelawan. Tiba-tiba anak mengecewakan orang tua dan sebagainya. Maka mau tidak mau saat itulah akhirnya sholat kita jadi berkualitas. Betul atau tidak? Nek bahasa saya, sholatnya seorang ibu yang sedang berkualitas untuk anak, doanya ibu yang sedang berkualitas untuk anak, munajatnya ibu yang berkualitas untuk anak, iki lagi nyarutang. Ketika ada seorang ibu nangis-nangis guguk gara-gara anaknya itu nakal, gara-gara anaknya itu mengecewakan, gara-gara anaknya itu begini begitu dan sebagainya, maka pada saat ibu lagi nangis di hadapan Allah itu lagi disuruh apa tadi? Nyarutan. Ada seorang jamaah bukan sinilah, anaknya itu kena minuman keras, kemudian mendekati ke arah-arah narkoba begitu, datang ke pondok. Saya tanya, lah sekarang ibu apa yang dilakukan? Saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain Ustaz. Dilalah dadak dikai tisu barang karo istriku. Wah, jadi ora rampung-rampung. Sekarang saya sudah tidak bisa apa-apa Ustaz. Doa gimana? Ya itu dia. Saya setiap malam hanya berdoa, menangis, kondisi anak kok seperti itu. Dia itu pergaulannya tidak tahu, saya kok bisa ketemu bergaul sama orang-orang itu. Sudah berapa lama jenengan? Saya sekitar 1 bulan ini saya itu tiap malam nangis, tiap malam dan sebagainya. Terus tak tanyakan, tak balik ya. Sudah berapa lama panjenengan tidak berjasa untuk anak? Walah lagui bertahun-tahun lah ya wajar, nyarutangnya kayak sebulan. Ya jangan lama-lama tuh Ustaz. Dan tidak apa-apa, saya bilang terus kemudian begini, Ibu, Allah itu Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikuti kata-kata saya. Wa rahmatuka. Ulangi. Ini dosa dari Rasulullah. Doa dari Rasulullah. Wa rahmatuka arja min amali. Ya Allah, rahmat engkau lebih aku andalkan dibanding amal-amalku. Jadi akhirnya kita mengandalkan bukan amal kita tapi apa tadi? Dikumliti ya doanya tadi hanya separuh. Kali aja nanti setelah ini jenengan langsung hafal dikumliti ya. Bahkan ini salah satu doa yang disinyalir para ulama, doa ini membuat kita dihisapnya itu mudah atau sama sekali tanpa hisap. Ya,
Baca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzambi. Ya Allah, ampunan Engkau lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja min amali, dan rahmat Engkau lebih aku andalkan dibanding amal-amalku. Ya Arhamar Rahim. Fahami ya redaksi doanya ya, bahwa sebanyak apapun kita punya salah. Karena begini Bu, pokoknya saya tak tanya sama panjenengan, kalau ada anak besarnya itu beling, kalau ada anak besarnya itu beling, itu karena Allah yang tidak adil atau karena tanaman orang tuanya? Sudah. Berarti kalau itu tanaman orang tuanya, caranya ada bagaimana? Mohon ampun. Bagaimana cara mohon ampunnya? Tadi itu. Wa maghfiratuka awsa'u min dambi. Ya Allah, ampunan Engkau lebih luas daripada apa? Dosa-dosa. Yang nomor 2, wa rahmatuka arja napa? Min amali. Rahmat Engkau lebih aku andalkan dibanding sinten? Karena kalau kita ngandalkan amal Bu, Masya Allah, amal kita itu ya wagu tadi itu, amal kepada anak ya kabeh wis dititipke. Amal bernama sholat, sholat kok ngalamun Allahu Akbar, kita engko sore aku kondangan kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku nganggo klambi sing ijo apa sing biru ya. Begitu sujud Allahu Akbar, mestinya sujud subhana rabbiyal a'la, tapi malah mikir nek sing biru urung tak setrika, sing ijo kanjinge ujo lho. Itu sholat kita. Maka kalau kita berdoa yang kita andalkan bukan amal kita. Puasa kita, Masya Allah, kita ini orang sekarang puasa itu ya Allah, puasa itu lebih ke arah ini kok, ngubah jadwal makan aja. Begitu maghrib apa? Balas dendam. Atau gini, pas Ramadan itu koyone ya oh, begitu Syawal itu puasa kita, Masya Allah. Puasa yo karo ngerasani, puasa yo karo apa, ngapusi dan sebagainya. Oleh karena itu yang paling kita andalkan. Apalagi amal bernama taat sama orang, taat sama suami. Yo taat si taat, tapi lah garek piro duitin dhisik. Kadang-kadang di hati kita muncul seperti itu. Artinya apa? Sehebat apapun amal kita, ini kita bicara solusi tadi ya. Grand besar ngaji kita dipahami dulu tentang masalah bagaimana seorang ibu mendidik anak. Walaupun kita melontar ke sana kemari, tapi peta pembahasan jelas ya, peta pembahasan. Baik, kita pahami. Kalau amal-amal kita yang kita andalkan, Masya Allah luar biasa, nggak seberapa. Mau ngandalke bacaan Quran kita, ya Allah maca Quran kok jarine pengen sajus dilatih kurang piro ya si loro. Yang kayak gitu ada toh? Orangnya hadir. Masya Allah. Ngasih teles Qurannya. Artinya amal kita tidak seberapa. Ingat, pembahasan kita tentang anak. Bila anak sudah mulai menjadi pengingat dari Allah, mengingatkan diri kita, kita diingatkan oleh Allah melalui anak. Ya, biasanya cara Allah mengingatkan adalah melalui sesuatu yang menyusahkan. Karena nyata loh, kita ini tambah baik, tambah munajat, tambah doa, tambah ngerentes, tambah khusyuk, tambah nangis berdoa, tambah sujud. Pas seneng atau pas susah? Pas seneng atau pas susah? Maka susah itu penting atau tidak? Tak doa. Loh ini benar atau tidak? Benar. Nek seneng terus dewe lali loh. Lali loh.
Ustaz ngarang ya? Enggak ngarang, ngepas-ngepas. Ini ada hadisnya. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil fakri. Ada sebagian dari hamba-hambaku itu bisa didandani, bisa diperbaiki imannya, amalnya, amal solehnya itu akan semakin naik kalau dikasih susah. Gitu. Ya, semoga sih kita menjadi orang yang apa? Senang, tapi sing eling. Karena umumnya kita bisa nih eling nunggu apa? Susah. Saya khawatir gue gawe langganan malaikat. Titani, oh ibu sing bagian kae iki nek gelem eling ngenteni apa? Susah. Wis akhire kayak susah terus wae lah pen eling. Jangan begitu. Baik, kita kembali ke yang tadi itu. Yang nomor pertama adalah diingatkan oleh Allah. Yang nomor dua adalah secara sadar kita ingat. Sejak awal kita ingat. Ndak usah nunggu anak beling dhisik, ya. Ndak usah nunggu anak nakal dulu. Ndak usah nunggu anak rewel dulu. Ndak usah nunggu anak itu membikin hati teriris-iris terlebih dahulu. Jangan sampai nanti pada saat kita tua, kita ini sudah saatnya menghadap kepada Allah, malah anak rebutan apa? Coba sih nunggu pas kuwi. Bagaimana caranya? Didik mereka untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada akhirat, bukan dididik cinta kepada dunia. Tenang Bu, tidak cinta dunia itu bukan berarti tidak punya dunia. Maka ada satu doa ini, kalau ini tidak harus dihafal karena ini tidak sesuai tema. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Ya Allah, jadikan dunia itu hanya dalam genggaman saja. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Ini tidak harus hafal, tapi jangan pahami. Didikkan ke anak. Karena kalau sampai anak itu mendarah daging cintanya kepada dunia, asli Bu, wallah yang repot itu orang tuanya. Dan ketika itu terjadi, saya tanya, Allah yang tidak adil atau salah orang tuanya? Iya sudah. Masya Allah. Oleh karena itu, jangan nunggu diingatkan. Bagaimana caranya? Lah ini. Sekarang saya satu persatu, bahasnya satu persatu. Bagaimana caranya secara sadar kita itu mendidik anak. Jangan sampai kemudian diingatkan oleh Allah melalui siapa? Anak. Caranya bagaimana? Doa lagi tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya? Doa lagi. Karena memang kekuatan doa itu kekuatannya seorang ibu. Jangan sampai ibu ini malas berdoa. Duwin-duwinin jenengan nggo gawe anak ki yo donga. Wong yo mau kae kok apa masak wis sering digofutke kok. Momong ya wis sering dititipke. Makanya terus ora gelem donga lah, terus ngopo dadi wong tua. Kan gitu ya. Hah? Napa pripun? Nanti saya tanya jawab ya. Terus ngopo dadi wong tua. Maka jangan malas apa? Berdoa. Baca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al. Ya Allah jadikan auladana, putra-putri kami, generasi-generasi kami, wa auladal muslimina, dan putra-putri kaum muslimin muslimat, muhibbina, menjadi para pecinta, likulli jamil khairat, setiap kebaikan-kebaikan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sholat, cinta kepada birrul walidain, ya arhamar rahimin. Arabnya tidak harus hafal, tapi substansinya sampean harus ngerti. Intinya adalah membuat anak itu cinta kepada kebaikan. Sebagian ulama, ini adalah doa yang biasa dibaca oleh 3 generasi awal. 3 generasi awal. Generasi terbaik adalah generasi Rasulullah, kemudian setelah itu, ya kan? Khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalumunahum, tsumma alladziina yalumunahum, tsumma alladziina yalumunahum. Inti dari doa itu, ya, inti dari doa itu adalah menancapkan cinta di dalam diri anak kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Cinta kepada Allah, kepada Rasulullah,
kepada sholat, kepada ngaji, kepada birrul walidain. Nek kepada duit ora usah didongoni otomatis. Betul atau tidak? Tapi kepada sholat butuh doa. Jadi jelas ya, agar kita tidak sampai diingatkan oleh Allah secara terpaksa melalui anak, adalah secara sadar kita ini mendidiknya. Yang pertama pakai apa? Doanya sudah hafal tadi itu ya. Sebagian ulama memberi tambahan. Ini sebagian ulama memberi mundu sigharihim, sejak usia dininya. Anak saya yang setelah saya paham doa ini, berarti anak yang mulai nomor 3 itu, ini saya alhamdulillah anak saya sudah 5, kasih tapi gitu 5, dan urut ini tahadus binikmah ya, wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan kalau ada nikmat Allah boleh dibicarakan, bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka membicarakan nikmat Allah, betapa baiknya Allah. Urut putra putri. Jaraknya pun persis. Kok bisa seperti itu? Ada ilmunya. Lah ilmu ini piye? Lah nek kuwi ora kena sembarangan. 4 mata kalau itu. Iya kali aja di antara jenengan putri semua kepengen punya yang putra kan gitu, atau di antara panjenengan putra semua pengen punya yang putri. Tapi kalau itu dibuat konten pengajian terlalu vulgar. Gitu. Sehingga nanti apalah lewat panitia atau apa tak biasa gitu aja. Karena itu kaitannya dengan sesuatu yang di umum itu terkesan tabu. Ya, atau mungkin ini jenengan anak atau sudah ke arah cucu? Anak atau cucu? Hah? Udah tutup semua ya? Cucu berarti ya? Loh kok pengajiannya baru sekarang? Oh sudah ya, berulang kali ya. Ya, berarti tadi itu, ini mendidik dari awal atau diingatkan oleh Allah? Sudah masuk yang mana? Dari awal ya. Tadi doanya jelas ya. Kalau doa yang sudah kadung, ya misalkan sudah kadung, jadi kadung beling, tadi itu yang awal tadi itu, ampunan engkau lebih luas daripada dosaku, rahmat engkau lebih aku andalkan dibanding nopo amal-amalku. Ini nek sing wis kadung. Nek sing masih dari awal, ya Allah jadikan anak saya, berarti ke cucu nek panjenengan, ya Allah jadikan cucu saya, cucu atau canggah jenengan. Loh ini tak tegesi. Ketoke jek nom-nom ternyata wis duwe putu, malah sebagian wis duwe canggah kan? Atau udek-udek siwer. Itu doanya ya, doanya. Ini saya baca kitab namanya Tarbiyatul Atfal, doanya adalah yang tadi itu menancapkan cinta. Walaupun ini tidak pernah telat kepada anak yang sudah besar sekalipun, anak kok tambah gede kok tambah senang nih mau karo dunia tok ya didongoni ini. Ya Allah jadikan anak saya itu cinta kepada sholat, cinta kepada baca Al-Quran, cinta kepada birrul walidain. Biar apa? Biar kita tidak terlalu capek ngingetin. Nah, tadi saya mau cerita anak saya yang sudah agak kesekian kali setelah tahu doa ini tuh tidak terlalu repot. Nak sholat nggak terlalu. Ketika saya tanya kenapa kok sholat seneng kok, nah gitu. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jelas ya. Baik. Ini kok kontennya masih banyak tapi sudah habis waktunya ya. Ini enaknya ndak usah ada tanya jawab, saya selesaikan pembahasan atau tanya jawab? Dua-duanya. Yo nanti habis waktunya, tertulis di sini jam 11 selesai loh. Hah? Formalitas ya. Jangan toh kali aja ini ada yang mau. Ya udah, lanjutkan dikit habis itu tanya jawab ya. Ibu, Bapak rahimakumullah, Bapak berarti saya.
Ibu rahimakumullah, kalau yang mau urut dari awal, kenapa kok Pak Ustadz tadi jelaskannya yang insiden dulu, yang diingatkan? Saya sadar dengan anaknya sudah besar-besar. Kali aja ada yang hari ini lagi angel sholat dan sebagainya. Senengnya mung bondoto, tadi saya ingatkan. Nanti jenengan sing susah lho Bu. Nek anak itu senengnya mung bondoto, bondo rasa dikai didikan, nggak usah dikasih edukasi untuk seneng sama rumah, seneng sama mobil itu nggak usah diedukasi. Nanti dia seneng sendiri. Wis toh. Dan kalau itu diterus-teruskan, nanti kitanya yang susah sebagai orang tua. Pada saat bayangke, pada saat tetangga-tetangga mendoakan, anak kita malah lagi bahas mobil wong tuane ya. Ini koyo apa saya, masyaallah. Itu kenapa tadi saya dahulukan yang model Allah mengingatkan melalui anak, alias anaknya tidak sesuai terlebih dahulu saya dahulukan. Baru yang nomor 2 ini adalah tentang didik yang dari awal. Kali aja ada yang masih ibu-ibu remaja di sini, baru mau punya anak, atau umur 17 tahun ibu-ibu ada di sini. Anaknya ya. Ya, satu doanya adalah ditancapkan rasa apa tadi? Cinta. Yang nomor 2 tidak lain dan tidak bukan adalah ibu, masya Allah, keteladanan itu yang utama. Keteladanan. Keteladanan. Saya itu punya komitmen. Kalau ada anak tidak pegang HP. Kenapa? Setidaknya menjadi teladan untuk anak agar tidak apa? HP. Sebab apa? Mau pakai teknik pendidikan manapun, apabila anak sudah terkena virus yang bernama virus apa ini? Apa ini? Itu namanya setan gepeng. Namanya apa? Insya Allah. Anak kok sudah doyan game, terus kemudian ada adzan, itu langsung lari menuju masjid atau game-gamean dulu? Maka ini penghalang edukasi model manapun ya ini. Oleh karena itu terus solusinya bagaimana? Ya minimal kita mengadakan keteladanan. Kita komitmen, saya sama istri bilang, nek ono anak, HP nanti ditaruh dulu. Nanti begitu ada anak sudah mulai agak jauh, lah tapi sedikit toh kita HP-nannya. Lah memang kita kan pengennya begitu. Berapa jam kita di depan sini nih? Masya Allah. Sak jam ora kroso, betul atau tidak? Allah lho Bu yang Maha tahu. Ketika kita mengatakan kepada anak-anak jangan HP-nan terus, tapi di waktu yang sama saat sendiri kita habis waktunya di depan Allah. Oh, di depan Allah. Apik men, di depan HP. Masya Allah. Allah yang Maha tahu. Ya Allah, ya Allah. Padahal yang ada di dalam HP ini positifnya ada, tapi negatifnya ada atau tidak? Masya Allah. Kadang itu kita bangun tidur langsung seret. Ya bener, anak tangi turu ya golek. Wong wudu itu loh, wudu. Seret habis wudu, selesai wudu HP lagi. Ya bener, anaknya tiru. Kalau ibunya itu pas wudu itu HP-nya ditinggal, nanti anaknya pas wudu isi HP nanti. Oleh karena itu keteladanan. Keteladanan. Pak Ustadz, saya itu sulit sekali untuk keteladanan karena saya itu orang awam. Bagaimana? Saya sarankan dulu, nek punya anak, mbok yoho sudah pernah nyicipi mondok, nyicipi asrama. Setidaknya di sana itu sholat 5 waktunya kejaga. Setidaknya di sana itu setelah sholat itu ngaji, terus terjauhkan dari HP. Tapi Ustaz, bagaimana terhadap itu yang viral-viral itu di pesantren itu ada banyak kasus ini itu dan sebagainya. Dengarkan ibu-ibu. Pada saat di atas itu ada kasus tentang masalah pesantren, di bawah itu di kolom komentar itu kan banyak sekali. Fix anak saya tidak jadi saya pondokkan, kan gitu toh. Maka ayo kita bales bareng-bareng. Kasus-kasus yang sama di sekolahan itu ada atau banyak? Ada atau banyak?
Ada atau lebih banyak? Lebih banyak. Kenapa tidak bilang fix anak saya juga tidak jadi sekolah? Ya enggak toh, ya kita cari sekolah yang baik. Harusnya pondok pun begitu, cari pondok yang orang terus kemudian fix enggak jadi pondok gitu. Cari pondok yang baik. Bagaimana kriteria pondok yang baik? Apakah gedungnya yang bagus? Enggak selalu. Enggak selalu. Pondok yang baik itu yang kiainya punya kiai. Yang kiainya itu punya senior di atasnya. Itu untuk memastikan kiai tersebut tidak sembarangan karena ada yang di atas. Satu itu. Ya, yang nomor 2, pesantrennya itu nek di Indonesia ini ya resmi. Ada sebagian pesantren yang memang tidak resmi. Qadarullah saya itu menjadi ketua himpunan seluruh pesantren yang ada di Semarang. Sehingga kemarin kasus-kasus yang pesantren ternyata bukan pesantren, itu izinnya tidak ada. Ya Allah, kadung media sudah bilang kalau itu pesantren. Ya Allah, itu saya perjuangannya luar biasa sampai ke media karena saya sebagai ketuanya. Masya Allah, ngelek-elek pondok tenan asli. Ya Allah, ya Allah. Jadi saat durunge dijewer karo polisi, jewer dhisik sama kiai, ternyata itu bukan kiai, seniman. Allah Akbar. Nah, saya kan paham banget wong saya ketuanya. Ya Rahmanirrahim. Maka kembali lagi ke tema mendidik anak. Kalau sekira diri kita ini sulit memberikan keteladanan, yang paling gampang adalah pernah nyicipi di mana tadi? Pondok atau di asrama. Memastikan untuk sholat 5 waktunya terjaga, memastikan untuk dia kenal Allah, kenal Rasulullah gitu. Bagaimana tentang dunianya, Ibu? Santri itu fleksibel, Bu. Santri yang kemudian jadi TNI ya banyak. Santri yang jadi pengusaha ya banyak. Bedanya kalau yang santri itu dia lebih dekat, lebih eling, lebih tahu tentang agama. Amin Allahumma. Jadi harus ada yang mondok, monggo silakan. Itu ya, nomor 2 keteladanan. Kalau tidak bisa berarti dipondokkan. Kemudian kalau ada yang nomor 3 itu, Bu, namanya berserah. 1 doa, nomor 2 usaha dengan keteladanan, nomor 3 berserah kepada Allah. Pernah dengar Imam Syafi'i ya? Kenal enggak? Saya tanya sama panjenengan. Imam Syafi'i, tetangga depannya Imam Syafi'i tahu enggak? Ya orang ngerti, orang dong. Kenapa jenengan hanya tahu Imam Syafi'inya saja? Tetangganya enggak tahu? Karena Imam Syafi'i itu punya jasa untuk umat, kan begitu toh? Imam Syafi'i itu, Bu, kalau baca kitab kayak gini, baca bagian kanan, yang kiri ditutup. Kenapa? Kalau kelirik, hafal. Orang kok cerdas sih kok. Kalau kita sampai dingenek-ngenek itu Yasin ora apal-apal, nek bareng-bareng apal, nek dhewean, loncat kan gede-gede. Imam Syafi'i itu kalau rumah ke masjid itu telinganya ditutupi. Kenapa? Apapun yang didengar hafal. Jadi nanti nek dibuka hafal rego Lombok, Brambang dan sebagainya. Imam Syafi'i itu mutajian, layah-layah seperti ini jasanya kepada umat. Layah-layah seperti ini sesaat itu bisa menemukan 300 masalah umat berikut jawabannya. Fikih-fikihnya, akidahnya ketemu. Lah kalau kita layah-layah seperti ini, yo nemu masalah tapi tanpa. Kenapa kok Imam Syafi'i bisa seperti itu? Ibunya yang luar biasa. Ibunya yang luar biasa. Bagaimana ibunya yang luar biasa? Ingat ya Bu ya, tadi itu 1 doa atau munajat. Nomor 2 apa? Ikhtiar dengan teladan. Ikhtiar dengan apa? Teladan. Kok bisa nggak bisa jadi teladan dia pakai tadi? Pondok. Nomor 3 adalah pasrah kepada Allah. Bagaimana gambaran ibunya Imam Syafi'i pasrah kepada Allah? Nih begini. Kalau Imam Syafi'i mau belajar ke Madinah, ibunya itu bilang demikian. Ya waladi, anakku, idhab fi talabil ilmi.
silahkan kau cari ilmu nak, fisabilillah, karena Allah. Sanulqi fil jannah, nanti kita ketemu lagi di surga. Maksudnya 11 orang mikir secara dohir, tinggal gue gawe ndongake. Artinya apa? Diri kita kalau sudah doa, sudah ikhtiar, ngasih keteladanan di pondok ya wis, maka berserahlah kepada Allah. Kok berserah kepada Allah? Iya, ada orang berserah kepada waktu. Ya mbok garek piye sesuk. Ini namanya berserah kepada apa? Waktu itu khalik atau makhluk? Waktu itu makhluk enggak? Berarti sama-sama lemah, enggak bisa diandalkan. Ada lagi orang yang berserah kepada keadaan. Lah piye maneh kahanane kok ngene. Memang keadaan bisa ngerubah, tidak bisa. Maka yang tepat berserah kepada siapa? Orang yang berserah kepada Allah itu orang yang dari awal melakukan tadi itu doa sama ikhtiar. Terus berserah. Insyaallah kalau sudah seperti itu kita sanulqi fil jannah, ketemu bersama di mana? Surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Monggo silakan. Cawe-cawe. Terima kasih. Satu lagi silakan. Satu dulu ya. Kalau anak kita perempuan, maka carikan suami yang taat. Kemudian biarkan putri kita mentaati suaminya. Sementara kita sebagai seorang anak, sementara kita sebagai seorang orang tua, kita ini hanya boleh memberikan saran, tidak dalam memaksa atau cawe-cawe terlalu dalam, tidak boleh. Kenapa? Karena saat kita telah mengikrarkan angkahtuka wa zawajtuka, terus kemudian si pria bilang qabiltu nikahaha, itu berarti istafetnya sudah lanjut ke suaminya. Sebagai orang tua tidak boleh terlalu cawe-cawe. Kenapa? Sudah haknya sudah dilimpahkan ke suami. Itu syariat Islam begitu. Jelas deh. Kecuali kalau ada insiden-insiden yang memang di sana sangat darurat, silahkan ambil alih. Misalkan dilelah ketemu nih suami sing ora bener, ya silahkan ambil alih. Tapi sepanjang itu masih on the track, ya silahkan. Jelas nggih? Oke, baik, matur suwun. Ya, sebagai enggak ada lagi? Silakan. Jelek. Terus yang kedua juga ada selalu gerakan yang menurut Iya. Memang ada. Kita jamaahnya dulu. Matur suwun, terima kasih. Ada kasus di mana ada musola atau masjid sekitar yang memang imamnya itu sudah tidak layak. Itu nek diganti ya tersinggung, ya kan?
Nek ndak diganti kok wis kok ngono. Tapi aja didongake. Akhirnya solusinya adalah silahkan cari musola lain, masjid lain, atau di rumah. Kalau ada masjid lain, ada musola lain, silahkan itu lebih utama. Kalau saking tidak adanya ya silahkan di rumah, tapi tetap jamaah. Tetap apa? Jamaah. Kalau pria itu harus jamaah. Saya rasa cukup. Kenapa ya? Karena orang itu kalau ya tadi itulah angel. Memang angelnya sebenarnya itu. Nyaris tidak ada solusi itu. Masalah yang tidak ada solusi, di mana ada seorang imam di sebuah musola wacanane elek tapi ora gelem diganti. Nah, dengan dalih istiqomah. Asyaallah. Baik, sebelum kita tutup, tadi seluruh ngaji tadi jenengan lupa ndak apa-apa. Kenapa? Inti yang mau saya pesankan itu cuma yang di akhir ini, Dok. Inti yang mau saya pesankan cuma di akhir. Ini sedikit tapi sangat kunci. Allah di posisi di atas. Allah delegasikan ke Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Paham sampai sini? Kalau untuk anak, seluruh kebaikan didelegasikan ke panjenengan. Maka doa panjenengan melebihi dari doa 70 wali. Bayangkan Bu, kalau panjenengan itu emosinya negatif, terus kemudian keucap tidak keucap, tapi pasti tertransfer ke anak. Salah siapa? Saya ulangi ya. Kuasa Allah, pesan-pesannya dititipkan lewat Rasulullah melalui Quran sama hadis. Kehebatannya namanya mukjizat. Dari Allah dan Rasulullah ini dititipkan full tentang anak kepada siapa? Ibunya. Bukannya ayah juga. Ayah itu cuman sepertiga dari ibu. Titipkan kepada ibu. Maka baik dan buruknya anak ada pada jenengan. Surga dan nerakanya anak ada pada jenengan. Bayangkan, kalau jenengan tidak menjadi pribadi yang surgawi, maka jangan harapkan anak itu menjadi pribadi yang surga. Itu saja sih yang saya terakhir saya sampaikan. Maka nek dong pas lagi emosi negatif, jangan sembarangan ya Bu ya. Tetap bocah kok pinter temen ya. Jadi presiden kok ya. Dulu itu kok sayang banget maling kundang, ibunya bilang jadi apa? Batu. Jadi nek ibune saya ya mending lah kulkas kok. Kipas magic jar kanggo ya timbang watu. Itu yang paling inti. Bayangkan pula jenengan sebagai manusia yang dititipi akan nasib surga dan nerakanya anak, lo kok pikirannya tidak ke anak? Nggak usah bicara masalah dosa, benar atau tidak saja jenengan wis krasa. Nggak usah bicara dosa. Bayangkan pula Bu, jenengan yang oleh Allah titipi amanai seorang anak senasib-nasib dunia dan akhiratnya, sesurga dan ke nerakanya, lo kok malahan lidah itu jarang mendoakan. Malah izin dongane ya Allah, aku kepengin tas sing anyar to ya Allah. Ijik kuwi bedara. Ini cara malaikat kan yo nek malaikat kaya manusa kan hawane kaya ngguyu tapi karo opo to iki to. Ini inti ngajinya yang paling terakhir ini sebenarnya. Bayangkan Ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titipkan surga nerakanya seorang anak, nasib sukses dan tidaknya seorang anak, menjadi manusia yang cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia, menjadi mungsuh atau menjadi pembela orang tuanya, itu tergantung panjenengan Bu. Asli bukan tergantung ayah, tergantung panjenengan. Apakah besok menjadi mungsuh panjenengan atau menjadi teman panjenengan, itu tergantung panjenengan. Tapi ternyata hati kita ini tidak pernah kita munajatkan di hadapan Allah.
Malah ati iki isine apa? Ati isine malah apa? Koyone nek HP sing terbaru. Ora gampang lemot. Masuk mikir kok ngono ya apa. Itu sih inti pengajiannya seperti itu. Inti pengajiannya saya hanya mau mengatakan ibu jenengan yang paling dipasrahi ibu. Mau jadi seperti apa anak panjenengan ya panjenengan itu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Subhanaka la nafsi fala ana alayka anta kama athnaka ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikan putra-putri kami, cucu-cucu kami, Allah wa auladal muslimina yang ya Allah dan putra-putri kaum muslimin muslimat, muhibbina likulli jamil khairati, menjadi orang-orang yang cinta kepada kebaikan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sholat, cinta senang nyaman dalam birrul walidain, cinta menghormati orang tua, cinta sedekah, cinta kebaikan-kebaikan ya Allah, cinta kejujuran, cinta kebaikan ya Allah ya Rahman Rahim. Tancapkan rasa cinta kepada putra-putri kami akan kebaikan dan kebaikan ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ja'al, jadikan kami semuanya wa auladana dan putra-putri kami semua ya Allah min ahli ilmi wal khair, menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan. Wala taj'alna min ahli syarri wad dhair, dan jangan pernah ya Allah Engkau jadikan putra-putri kami menjadi orang-orang ya Allah yang buruk akhlaknya, yang buruk sholatnya, yang buruk ya Allah ya Rahman Rahim, menjadi orang-orang yang ahli maksiat. Jauhkan ya Allah dari kemaksiatan, dari anak kami ya Allah kemaksiatan. Jauhkan anak kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan anak putra-putri kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan putra-putri kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan putra-putri kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan putra-putri kami dari kemaksiatan ya Allah. Karena bila putra-putri kami maksiat ya Allah, maka manusia yang paling susah adalah kami ya Allah. Manusia yang paling mendapatkan siksa adalah kami ya Allah ya Rahman Rahim. Jauhkan putra-putri kami dari kemaksiatan ya Allah. Di akhir zaman yang sulit sekali dikawal seperti ini ya Allah ya Rahman Rahim. Jauhkan putra-putri kami dari kemaksiatan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, ini ada satu baris alinea terakhir, tak baca dikit. Idza aradta, ketika engkau menginginkan ya, putra-putrimu itu menjadi pendampingmu sampai surga, menjadi pendamping sampai surga, maka kuatkan atau tegaslah dalam urusan akhirat dan
longgarlah dalam urusan dunia. Itu aja. Jadi nek masalah sholat sing pakem nggih. Kalau masalah dia nanti jadi pengusaha, jadi apa, enggak usah terlalu dikekang wis, enggak usah terlalu dikekang. Sing penting halal. Jadi kalau dapat uangnya seberapa jenengan sing longgar, tapi pastikan halalnya itu sing kenceng. Paham nggih? Saya ulangi. Memastikan halalnya itu yang kenceng. Kalau soal masalah lewat apa, berapa dan sebagainya dilonggari anak. Ojo ditarget-target nggih. Sing targetnya target bukan banyak, tapi targetnya halal. Targetnya apa? Biar nanti jenengan dibeloni sama putra-putri. Tuh. Kayaknya semua ngaji nanti dilupakan, terakhir ini sing giling-giling. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.